selamat datang di podcast kali ini. Saya Baru Inam. Di sini saya sebagai host dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dalam dunia bisnis modern, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan atau sering kita dengar dengan DSS. Apa itu DSS? Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana sebuah perusahaan besar menggunakan teknologi ini untuk menuju kesuksesan. Yuk kita bahas kali ini lebih lanjut. Baik, kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa dari Tuban, jurusan bisnis digital, yang akan membantu teman-teman untuk mengetahui apa sih itu DSS. Baik, kita persilakan Mas Mahendra. Halo guys. Halo Mas, apa kabar? Baik. Apa nih kesibukannya nih akhir tahun nih? Masih kuliah mas sambil kerja. Kuliah. Ya, masih sibuk mengurusi tugas. Banyak tugas ya. Betul. Baik, langsung saja ya. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Mahendra ini mengenai apa sih DSS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang membantu manajer atau pengambil keputusan dalam analisis data dan membuat keputusan strategis. Jadi gitu ya. Langsung kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada komponen utama dalam DSS. Apa sih Mas komponen utama yang ada di dalam DSS? Komponen utama dalam DSS itu ada 3. Yang pertama database management, yaitu untuk menyimpan data penting. Yang kedua ada model manajemen untuk alat analisis data. Yang ketiga user interface, yaitu untuk memberikan kemudahan akses bagi pelanggan atau pengguna. Baik, komponen utama dalam DSS ini ada 3 ya, yaitu yang pertama ada database management. Ini untuk menyimpan data penting dalam perusahaan. Yang kedua ada model manajemen. Ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data. Yang ketiga ada user interface. Ini memberikan kemudahan bagi contoh penerapan DSS ini. Untuk penerapan DSS itu analisis penjualan, ada manajemen risiko, hingga perencanaan strategi. Iya. Jadi ada 3 ya, ini ada penjualan, analisis penjualan, yang kedua ada manajemen risiko, dan yang ketiga ada perencanaan strategi. Perusahaan yang menggunakan DSS ini yang sukses, berikan. Ada perusahaan Amazon. Oh, perusahaan Amazon. Ya, Mas. Bagaimana sih Mas perusahaan Amazon ini menggunakan DSS ini? Perusahaan Amazon menggunakan DSS yaitu dengan rekomendasi produk. Itu Amazon menggunakan sistem berbasis DSS untuk menganalisis data pembelian pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang relevan. Yang kedua yaitu manajemen inventaris. DSS membantu Amazon memastikan barang yang populer selalu tersedia di gudang dengan menganalisis pola permintaan. Yang ketiga ada efisiensi logistik. Amazon menggunakan DSS untuk menentukan rute pengiriman terbaik dan efisien, mengurangi biaya operasional. Baik ya, itu penjelasan bagaimana Amazon menggunakan DSS ini. Hasil yang didapat oleh perusahaan Amazon ini saat menggunakan DSS ini apa? Hasilnya itu perusahaan berbasis data ini membuat Amazon mampu memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, meningkatkan penjualan dan mengoptimalkan proses operasional mereka. Baik. Selanjutnya ada mengapa DSS penting sih untuk bisnis modern? Karena fakta dan data, bisnis yang menggunakan DSS mampu membuat keputusan 30% lebih cepat dan akurat dibandingkan yang tidak menggunakan teknologi ini. Ya, Mas. Keuntungan yang didapat saat menggunakan DSS itu gimana? Apa? Keuntungan itu membantu mengatasi keputusan. Alat-alat itu membantu mengatasi kompleksitas data besar, mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta bukan
intuasi semata, Ya. meminimalkan risiko keputusan yang salah. Baik. Jadi itu ya hubungannya. Jadi membantu mengatasi kompleksitas data besar. Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta, bukan inisiasi semata. Yang ketiga, meminimalkan risiko keputusan yang salah. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan dari penjelasan Mas Mahendra tadi ya. Dari ini kita belajar DNS itu adalah alat yang sangat kuat untuk bisnis modern, seperti yang sudah dibuktikan oleh perusahaan yang dijelaskan Mas Mahendra tadi, yaitu perusahaan Amazon. Dengan menggunakan DNS ini, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, lebih efisien. Jika kalian punya ide untuk mengimplementasikan DSS dalam bisnis kalian atau ingin tahu lebih banyak, jangan ragu untuk berbagi dengan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan teruslah berinovasi. Semangat. Terima kasih Mas sudah membantu saya menjelaskan DSS ini bagi teman-teman yang ada di rumah. Siap, kasih Mas, semoga ilmunya bermanfaat di Amin. Baik, kita akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.